Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan dan memaparkan artikel kami yang berjudul Merajut Simpul Putus Ekologi Islam. Ekologi Islam menjadi seperangkat nilai tentang relasi alam dengan manusia demi penjagaan alam untuk kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Ekologi Islam sendiri telah jelas secara tersirat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul Adzim. Yang di dalam surat Al-A'raf ini jelas sekali Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Surat juga telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana keterangan-keterangannya dapat kita peroleh dalam hadis-hadis beliau. Dalam perilaku ekologi Islam yang dipraktekkan beliau adalah tentang penjagaan ekosistem, yaitu ketika ada syariat menunaikan ibadah haji, beliau menyampaikan dalam ibadah haji atau ketika mengunjungi kota Makkah, maka dilarang seseorang itu merusak tanaman ataupun membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan. Selanjutnya, kelestarian makhluk hidup. Nah, ini juga diajarkan oleh Nabi, dicontohkan langsung bahkan oleh beliau. Kita bisa melihatnya dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud. Beliau pernah berkata kepada salah seorang sahabat, "Siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah anak-anak burung tersebut kepada induknya." Adapun prinsip ekologi Islam, yang pertama adalah an-intifa, yaitu manusia dipersilahkan mengambil manfaat dari alam dan memanfaatkannya kembali untuk kemakmuran. Kemudian prinsip yang kedua yaitu al-i'tibar, manusia diamanati untuk mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa alam. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu al-islah, di mana manusia berkewajiban untuk senantiasa menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Nah, ketiga prinsip inilah yang banyak sekali diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, di mana ketika berinteraksi dengan alam, manusia tidak bisa semena-mena memanfaatkan alam hanya semata untuk eksploitasi saja, tetapi manusia juga harus memperhatikan prinsip al-intifa, al-itibar, al-islah. Pada kenyataannya, nilai-nilai ekologi Islam yang begitu tinggi, yang begitu agung, itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan, tidak sepenuhnya terpraktekkan di dunia Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan maraknya perilaku tidak ramah lingkungan, seperti misalkan illegal logging, kemudian membuang sampah di tepian sungai hingga bertumpuk-tumpuk seperti ini. Selanjutnya, industrialisasi dan ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan, mengejar laba, yang pada akhirnya menimbulkan polusi dan pencemaran udara. Selanjutnya, ini ada perilaku manusia yang membuang sampah di sembarang tempat, yang tentunya ini juga berimbas pada kerusakan ekosistem di sekitarnya. Dunia Muslim itu begitu tidak melaksanakan ajaran-ajaran ekologi Islam. Bagaimana solusi atas keterputusan nilai ekologi Islam itu sendiri? Maka solusi yang bisa kita tawarkan yaitu melalui dunia pendidikan, terutama adalah pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di dalam pendidikan Islam itu sendiri harus ada sebuah sistem pembelajaran yang komprehensif. Artinya
mengajarkan tentang konsep-konsep ekologi Islam secara menyeluruh dalam program-program pembelajarannya. Adapun salah satu praksis yang bisa dilakukan adalah dengan program Eko Pesantren dan program Adiwiyata. Pesantren ini dipadukan dengan pengetahuan tentang keekologian, bagaimana cara merawat alam yang benar, bagaimana cara menyelamatkan lingkungan, bagaimana cara mendapatkan kemanfaatan dari alam itu, si Adiwiyata. Program Adiwiyata ini memang sudah marak dilakukan di sekolah-sekolah seperti gambar di berikut ini. Jadi lembaga-lembaga pendidikan mengajarkan, membudayakan untuk memilah sampah, membudayakan untuk membuang sampah pada tempatnya, menyediakan tempat yang tepat. Selanjutnya membuat beragam tatanan ruang ekosistem penghijauan, dan tentunya memberikan keteladanan atau mencontohkan kepada anak-anak didik berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Nun wal kolami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.